Karena memang si spiritnya indie pop ini kan berakar dari punk ya, yang kadang akhirnya jadi lebih punk dari punknya sendiri gitu kalau menurut saya. Saya Irfan Muhammad, dengan nickname di buku saya Irfan Popis. Saya adalah penulis buku Bandung Pop Darlings, catatan 2 dekade skena indie pop Bandung. Saya juga menulis untuk beberapa media, sempat di Pikiran Rakyat, sekarang di asumsi.co. Ya. Di era-era dekade 90-an awal nih, 91, 92, musik-musik so-called indie pop ini tuh udah ada yang mendengar gitu. Bukan musik baru juga, tapi dia sebagai band, dia sebagai komunitas baru ada di pertengahan 90 gitu. Nah, sebelumnya musik indie pop ini diakses oleh orang-orang tertentu memang yang punya akses ke luar negeri diantaranya. Kayak diantaranya ada yang namanya Kang Niskra. Dia adalah salah satu pencetus poptastic di era 2000-an gitu. Nah, dia kan sempat kuliah di Australia dan dia mendapat akses musik-musik yang tidak biasa waktu itu gitu. Ada toko buku di Riau yang sekarang jadi hobi skateboard. Itu dulu di situ juga banyak referensi-referensi majalah luar kayak Spin, Enemy gitu yang mengulas band-band pop. Ya diantaranya mungkin indie pop juga gitu. Jadi udah ada akses ke situ, tapi itu mulai diakses lebih luas lagi karena kan dulu memang terbatas nih hanya orang-orang yang punya akses ke luar negeri tadi dan teman-teman tongkrongannya diantaranya kayak teman-teman yang main skateboard di Taman Lalu Lintas gitu. Nah, mulai tersebar lebih luas ketika ada band memang waktu itu Spear Saturday tahun 94 gitu, dia di panggung-panggungnya suka bawa kayak Go Ride yang Vapor Trail, terus lagu There She Goes yang The Last dia mainin di panggung-panggung, orang mulai ngeh ada musik baru gitu di situ gitu yang kalau disebut musik underground nggak underground juga, disebut musik pop nggak musik pop juga gitu. Waktu itu mungkin definisikannya seperti itu gitu ya. Akhirnya orang mulai tahu gitu ada band-band yang seperti itu gitu dan kemudian disebut indies kalau di sini gitu. Jadi saya sekolah tuh di SMA 9 Bandung. SMA 9 itu adalah SMA dengan banyak band metal waktu itu gitu kan. Ya band keras lah terutama gitu. Ya saya juga mengakses musik itu, saya mendengarkan juga band-band itu. Terus itu waktu itu masih 2006 2008 itu saya ya dengar screamo yang gitu-gitu juga dengar gitu. Tapi akhirnya pada suatu ketika lagi digging band-band emo ini, ada dulu nama bandnya kan Bullet for My Valentine ya. Saya cari di internet itu, entah gimana caranya, saya kepleset malah ke My Bloody Valentine gitu. Ke situ. Saya dengerin, saya download, terus anjir ini musiknya apa ini, album Loveless tuh. Ini musik apaan nih gitu, wah ini MP3-nya nggak bener kali nih gitu. Maksudnya yang ngedownloadnya nggak bener atau apa gitu, karena musiknya asing buat saya waktu itu. Tapi justru keasingan inilah yang bikin saya jadi penasaran sama musik seperti ini gitu. Akhirnya saya searching lagi, ketemulah The Milo yang memang dia mengklaim kalau misalnya dia terinspirasi My Bloody Valentine gitu. Saya baru mikir, wah ada juga nih di lokal. Dari situ saya sering nonton The Milo tuh. Sampai akhirnya pas ketika 2009 ada acara namanya Supersonic Soundfest. Supersonic Soundfest ini adalah festival band-band shoegaze lokal, tur ke 5 kota, salah satunya di Bandung, waktu itu bikin sama Maritim. Nah, dari situlah baru saya bersentuhan secara personal dengan pelaku-pelakunya. Kalau dulu ya cuma nonton The Milo di atas panggung gitu, terus nyanyi-nyanyi pulang. Nah, di acara Supersonic Soundfest ini saya mulai mengenal orang-orang kayak Maritim Records, ada band di Jakarta namanya Share Spring, Sarin, mulai ada band namanya Sarin, Post Rock. Waktu Post Rock belum semeriah itu dulu gitu. Mulai mengenal personal, ya dari situlah saya mulai kepincut lah sama si genre musik ini gitu. Ya indie pop mah memang dari awal juga kecil ya, tidak pernah, bahkan nggak banyak band indie pop yang bisa main di Saparua gitu. Spear Saturday pengecualian, tapi dia pun tidak pernah besar di komunitas indie pop gitu. Dia diasuh oleh lingkungan musik Bandung secara umum gitu. Responnya waktu itu macam-macam, ada yang menilai bahwa kalau nongkrong sama anak indie mah ganteng-ganteng, gampang dapet ceweknya karena anak indie mah wangi katanya, stylish lah gitu seperti itu. Tapi banyak juga yang akhirnya mocking gitu, banci lah, karena kan anak-anak indie tuh mengasosiasikan gayanya kan ke band-band Inggris yang memang gayanya seperti itu, kayak Sweat, Brad Anderson itu kan androgyny gitu, kayak gitu-gitu. Bahkan kan ya Indies itu kan ada 2 tongkrongan ya di Bandung ya, di Pati Ukur sama di Kintam. Nah di Kintam tuh daerah Taman Dago tuh, Taman Radio ya kalau nggak salah sekarang namanya.
Di situ tuh ya anak-anak indies nongkrong dengan stylenya gitu, ada yang pakai jaket bulu-bulu di situ gitu. ya ya ketika itu mungkin orang pun masih aneh gitu, bahkan kayak ada orang yang nyangka gitaris satu band tertentu disangkanya cewek gitu padahal cowok gitu ya, jadinya mocking gitu. Jadi memang nggak terlalu banyak juga gitu band ya kalau di luar mungkin si scene indies ini the scene that celebrate itself itu, jadi ya dia merayakan dirinya sendiri aja gitu, buat komunitasnya dari komunitasnya untuk komunitasnya. Ya, jadi kan indie pop ini kalau misalnya mengacu ke kronologi sejarahnya itu disebut-sebut lahir tahun 1986 kan, lewat kompilasinya Enemy, compilation 1986 gitu kan. Ada Flatmates kalau nggak salah, Shop Assistant juga kalau nggak salah ada di situ. Band-band indie pop yang memang amatir, mereka tidak bisa memainkan alat musik secara baik, musiknya sederhana, 3 chords, repetitif. Itu tuh membentuk satu estetika kalau indie pop itu harus seperti itu gitu. Terus dengan diisi dengan sikap-sikap politis yang waktu itu memang masyarakat Inggris mungkin sedang jenuh sama kepemimpinan negaranya gitu, era Thatcher. Nah, itu tuh terjaga sampai band-band indie pop revival di era 2000-an kayak Camera Obscura gitu-gitu. Di era 2010 tuh muncul gelombang indie pop baru, bahkan sampai disebut sama salah satu media, saya lupa nama medianya, It's Twee Time gitu, karena terlalu banyak band indie pop di Amerika dan Inggris yang muncul di tahun 2010-an. Itu banyak mengubah sih menurut saya. Nah, itu kan dari di era 2009 sih saya ngelihat banyak image yang berubah gitu, kayak pemunculan West Coast itu kan tidak lagi perempuan berkardigans, pakai rok tartan, sepatu Converse yang pendek gitu, rambut poni, nggak gitu lagi gitu, kayak si Bethany Cosentino aja kan ya Californian Girls gitulah, tipikalnya gitu, tato gitu kan. Itu banyak mengubah sih, akhirnya kan kemunculan band-band indie pop setelahnya, Capture Tracks itu kan seperti itu gitu. Outfitnya tuh kayak baju kayak kaos-kaos oversize gitu, terus 5 panel caps yang gitu-gitu kan topinya. Itu di situ udah terubah image-nya, tapi ya udah ke situnya. Bahkan kalau misalnya kamu ngetik indie pop di Spotify pun sekarang keluarnya udah bukan indie pop yang didefinisikan sama 1986 sampai 2010 gitu ya. Itu udah perubahan global yang mungkin disebabkan oleh industri juga gitu. Akhirnya semua yang soundnya delay reverb kayak band-band Capture Tracks kan ya udah itu indie pop gitu. Jadi kelahiran West Coast terus band-band dari Capture Tracks menurut saya memberi definisi baru buat indie pop gitu di luar, dan itu akhirnya kan mengakar secara global. Ketika saya wawancara si Bandung Pop Darlings aja, ada nama record label indie pop yang cukup puritan namanya Cloudberry Records, itu dia menyebut, dia pun nge-mention gitu, indie pop sekarang tuh Capture Tracks banget gitu. Ya anak lama pun akhirnya ada gap generasi juga sama di luar juga gitu, mengartikan indie pop yang berbeda gitu antara indie pop zaman dia yang kayak gitu, politis, cupu, amatir, dengan yang indie pop kayak gini, funky kan gitu kan, ya edgy gitu, terus musiknya delay reverb. Itu mungkin diantaranya Capture Tracks, Mark DeMarco itu mengubah tuh. Kalau di Indonesia sih akhirnya berkelindan sama munculnya musik folk karena memang di waktu itu ada jeda kekosongan hampir di 2010 ke sini tuh di Indonesia nggak ada band indie pop yang masih aktif dan besar, nggak ada. Banyak yang lagi tiarap. Waktu itu Moka lagi Arinanya lagi di Amerika kan, terus Vakum lama, terus Saturday udah lama tidak aktif juga. Band-band angkatan saya di Bandung misalnya kayak Astrolab, Twistrella lagi pada tiarap semua, hampir nggak ada. Kekosongan itu diisi sama folk. Dengan suksesnya album Payung Teduh yang hijau tuh, yang dirilis sama Ivy League. Dari situ mulai tuh banyak musik-musik folk kayak Dialog Dini Hari, mulai dapat exposure di situ, menggantikan indie pop yang dulu adalah musiknya anak-anak yang pengen underground tapi nggak pengen musik keras. Ya sekarang kan jadi ada ambiguitas gitu, indie folk lah, istilah-istilah seperti itu. Indie itu yang ya mungkin baru ada band-band indie lagi yang berkarakter Capture Tracks, terhadap Colibri Record di Jakarta. Sebelumnya ya lebih banyak folk, dan itu berkelindan sama munculnya tren kedai kopi di Bandung. Acara kan susah, sementara folk itu mudah dimainkan gitu. Di kedai kopi kecil kamu cuma bawa gitar,
main musik ya udah jadi gitu, itu kamu bisa bikin gigs folk. Nah kalau dulu sebenarnya musik akustik dengan apa ya, dengan cita rasa pop seperti itu juga ada, kayak Aditya Sofyan itu di era-era 2008 udah ada. Terus ya kalau di luar King of Convenience gitu, tapi dulu kita nyebutnya itu nggak folk, tapi ketika ada folk semua yang akustik disebutnya folk gitu kan. Ya mungkin media juga kali ya dengan mudahnya menamakan ini dan itu gitu, padahal si musisinya sendiri pun belum tentu senang dilabeli ini dan itu. Kayak Nirvana pun kan disebut grunge ya, dia mah merasa gua mah band punk gitu kan. Ya media aja memudahkan. Dan dari situ juga saya berpikir kalau misalnya kamu ingin mencari musik ya festival besar adalah tempatnya, tapi kalau misalnya kamu ingin mencari value dari musik ya harus datang ke gigs kecil seperti ini biar kamu in touch sama pelakunya.